Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dari Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan memaparkan tentang pola asuh orang tua pada pembentukan akhlak anak dalam pendidikan Islam. Kami mengambil isu mengenai perbedaan pola asuh dalam keluarga yang membuat setiap individu atau anak itu memiliki karakteristik atau akhlak yang berbeda-beda pula dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebanyakan orang tua kurang memahami bagaimana cara mendidik atau membimbing anak dalam pembentukan akhlak sesuai dengan pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian pola asuh. Menurut Baumritt yang dikutip oleh mu'allifah, pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control, yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Sedangkan menurut Hattie-Rinton, dikutip oleh Sanjiwani, pola asuh merupakan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak secara total yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan, dan pengajaran bagi anak. Nah, selanjutnya ada peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua dalam keluarga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anak. Peran dan tanggung jawab tersebut bertujuan agar supaya anaknya dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan. Menurut Jalaluddin, anak yang soleh tidak dilahirkan secara alami. Mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan yang terarah dan terprogram secara berkesinambungan. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip dimaksud membimbing anak pada hakikatnya bertumpu pada 3 upaya, yaitu memberi teladan, memelihara anak, membiasakan anak untuk berakhlak mulia. Ke-1, memberi teladan. Orang tua harus mendidik anaknya dengan akhlak mulia. Menurut Jalaluddin, anak sangat berkaitan dengan khalif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda dengan moral. Pendidikan akhlak dalam keluarga merupakan komponen utama dalam membentuk kepribadian anak yang soleh. Hal ini sesuai dengan tugas Rasulullah SAW dan pola pendidikan yang diterima oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menurut Al-Hadis, hadis selanjutnya, Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan yang sangat sempurna. Yang kedua, memelihara anak. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 60 dan 168 menjelaskan bahwa manusia diperintah untuk mencari makan dan minum yang bersumber dari Allah dimanapun dan kapanpun dengan syarat sesuai dengan kebutuhan atau tidak berlebihan. Makanan dan minuman ikut mempengaruhi kepribadian anak, terutama pembentukan akhlak. Yang ketiga, membiasakan anak untuk berakhlak mulia. Perintah agama haruslah dilakukan oleh orang tua melalui proses pelatihan pada pembiasaan. Membiasakan anak untuk berakhlak mulia merupakan solusi terhadap fenomena anak di zaman sekarang, seperti tidak menghormati orang tua, memakai pakaian serba mini yang memperlihatkan auratnya, dan perilaku lainnya. Nah, dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Arum ayat 21. Artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Ia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tentram dengan mereka. Dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Quran surat Al-Arum ayat 21. Nah,
Adapun hasil wawancara menurut para tokoh agama, kami mengambil hasil wawancara dari tokoh ulama Muhammadiyah, yaitu Bapak Dadang. Bahwasannya pembentukan akhlak itu sebenarnya dari usia di dalam ruh, hanya saja orang tidak sadar. Dan melihat dari surat Maryam saat Maryam mau melahirkan anak yang Allah suruh pada Maryam melalui malaikat Jibril Asrofia wa Qalbi, seperti memberikan minum, makan, dan senangkan hati. Kenapa harus begitu? Karena bersentuhan langsung dengan ibu. Apa yang dilihat ibu akan dilihat anak. Apa yang dimakan ibu akan dimakan anak. Apa yang dirasakan ibu akan dirasakan oleh anak. Sejak itulah ruh dalam jasadnya itu terbentuk karakter. Dilanjut, kan nanti pasca lahiran sudah dititipkan telinganya, matanya, Allah sudah kasih hatinya. Yang paling pertama itu adalah tabiatul aulad. Itu adalah masa fase golden light 0 sampai 7 tahun. Dalam bahasa hadisnya adalah fitrah. Ibu harus memberikan ASI yang benar. Jangan memberikan susu pemula sapi karena nanti imun karakternya kurang baik. Kemudian harusnya ada sanksi terhadap anak yang tidak melakukan sholat, tetapi sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Membenarkan barang mudah dibenarkan, tetapi membenarkan manusia atau anak bisa bertahun-tahun lamanya. Maka dari itu pentinglah pendidikan, jaga akhlak dan ucapan yang baik. Nah, dengan kata lain, akhlak itu atau karakter perilaku kepribadian. Akhlak itu bisa ditangkap dengan aksesoris. Akhlak itu cerminan dari jiwa. Iman dan takwa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kendala yang dialami, pertama, dari orang tua sendiri. Anak tidak mungkin jauh dari sikap dan sifat orang tua. Yang paling sulit bagaimana ibu dan ayah yang binafsihi itu memperbaharui akhlak, memperbaiki dirinya. Jangan sampai menyuruh sholat tapi tidak melakukannya. Adapun hadis Rasulullah SAW bahwa tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci fitrah Islami. Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi atau penyembah api berhala. Nah, yang kedua, hasil wawancara menurut tokoh masyarakat, yaitu Ustazah Siti Khadijah. Pembentukan akhlak sendiri lebih utamanya bisa dimulai dari sejak dalam kandungan atau sejak dini. Adapun peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak itu adalah hal yang sangat penting sekali. Dalam pembentukan akhlak kepada anak biasanya dilakukan dengan tindakan seperti misalnya apabila bertemu dengan orang tua kita harus menghormati, memberi salam. Bila bertemu dengan sesama teman kita harus menghargainya. Bila bertemu dengan teman yang di bawah umur kita harus mengayomi. Akhlak menurut bahasa yaitu tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan dan kesadaran jiwa bukan dengan paksaan atau kesengajaan. Kendala yang sering dihadapi oleh orang tua sendiri dalam mendidik anak dalam pembentukan akhlak tersendiri yaitu di lingkungan sekitar yang kadang sulit untuk dibatasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.